Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Repa. Pak Riki akan melakukan coaching bersama Bu Mala ya hari ini ya. Betul, betul. Di sini saya selaku supervisor akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Riki. Sebelum memulai kegiatan, kita akan melakukan supervisi terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, Oleh Bu. karena itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mm-mm. Uh, Pak Riki ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu. Kompetensi inti dari coaching yang ingin dikembangkan dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Namun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kemampuan coaching ini yaitu pada kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena bagian inilah yang membantu coach untuk menyadari potensi mereka, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan tujuan yang jelas. Serta yang terakhir yaitu mengembangkan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka, begitu Bu. Oke, baik. Kemudian bagaimana yang nanti Pak Riki inginkan untuk saya amati? Jadi nanti saya ingin diamati pada bagian identifikasi, Bu. Saya ingin mengetahui seberapa baik sebagai coach saya mendengarkan coach tanpa interupsi dan memahami konteks serta emosi yang disampaikan. Saya juga ingin mengetahui keterampilan bertanya ya serta jenis pertanyaan yang diajukan oleh saya sebagai coach, termasuk bagaimana pertanyaan tersebut mendorong refleksi dan wawasan bagi coach itu sendiri. Oke, baik. Uh, Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Riki sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Saya merasa pada kompetensi keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ini masih dirasa kurang gitu, Bu, menguasai dan pertanyaan yang saya ajukan ini apakah dapat menggali potensi dari si coach itu sendiri dan apakah pertanyaan yang saya ajukan ini dapat memunculkan solusi gitu ya dari permasalahan yang dialami coach itu sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, harapan saya melalui observasi ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, lebih baik, sehingga kita sebagai coach dapat lebih maksimal dalam menggali potensi si coach itu sendiri. Kemudian nanti coach dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu. Oke, mungkin Pak Riki dari pra supervisi ini itu hanya beberapa pertanyaan yang dapat saya lakukan untuk nanti saya catat dalam observasi apa ya. Untuk selanjutnya silahkan Bapak mulai melakukan coaching bersama Ibu Mala. Baik, terima kasih Bu Repa. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi. Terima kasih Bu Mala sudah meluangkan waktu pagi ini. Pada sesi coaching kali apa nih yang mau diomongin? Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin membuka pikiran saya nih Pak dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Masalahnya adalah ada nih salah satu murid saya yang mogok sekolah nih Pak. Begitu ya Bu. Oke, Ibu ingin membuka pikiran untuk mengatasi murid yang mogok sekolah gitu ya Bu? Betul sekali Pak. Oke, karena waktu kita singkat ya Bu, pada akhir sesi ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Oke, harapan saya sih pada sesi coaching kali ini saya dapat menemukan strategi agar murid tersebut bisa kembali termotivasi untuk rajin masuk ke sekolah, begitu Pak. Oke, berarti pada sesi ini Ibu ingin menemukan strategi agar murid yang mogok sekolah tadi ya Bu, dapat termotivasi untuk rajin sekolah. Betul ya Bu?
betul. Oke. Pada murid yang mogok sekolah ini, seberapa sering dia tidak masuk sekolah? Mmm, kalau dihitung-hitung sih dalam 1 bulan bisa sampai 2 minggu mungkin, Pak, dia tidak masuk sekolah. Wah, udah lama ya, Bu, ya? Sudah Iya. berlangsung berapa lama, Bu, ini kejadian ini? Ini sudah masuk ke bulan ketiga bulan ini. Masya Allah. Apa sebelumnya Ibu mengetahui alasan murid tersebut tidak masuk sekolah? Pada awalnya gini nih ceritanya, Pak, pada Hmm. awalnya si anak tersebut itu tidak masuk sekolah karena, Hmm. izin gitu. Jadi orang tuanya itu minta izin kalau anaknya tidak masuk sekolah. Hmm. Tetapi lama-kelamaan jadi tidak ada, apa ya, nggak ada keterangan gitu, tidak tanpa Hmm. keterangan, dia masuk, tidak pernah masuk itu. Terus, saya konfirmasi lah kepada orang tuanya melalui, WhatsApp. Ternyata anak tersebut memang tidak mau masuk sekolah gitu, padahal udah dibujuk sama orang tuanya tetap tidak mau Hmm. gitu. Gitu ya, Bu, ya. Apa Ibu mengetahui alasan apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak masuk sekolah dari orang tuanya, Bu? Berdasarkan cerita dari orang tua anak tersebut sih, anak tersebut tidak mau masuk sekolah karena, bilangnya males katanya, tapi nggak mau masuk sekolah, terus dia bilangnya, "Aku nggak mau masuk sekolah lagi," gitu. Itu cerita dari orang tuanya seperti itu, Pak. Baik. Anak tersebut tidak mau masuk sekolah karena malas. Nah, Betul. sekarang Ibu bisa menceritakan bagaimana cara mengajar Ibu selama ini? Oke, cara mengajar saya ya seperti biasa sih, Pak. Kadang saya mengajar menggunakan media. Misalnya Mmm. Infokus, saya juga menggunakan speaker, saya juga sering menggunakan gambar, dan banyak lagi gitu media-media yang saya gunakan. Terus saya juga sering melakukan pembelajaran secara berkelompok. Serta saya juga sering, menyisipkan beberapa games di dalam pembelajaran. Saya juga biasanya, melakukan ice breaking nih di sela-sela pembelajaran agar anak-anak tidak jenuh. Kadang saya juga sering membawa anak-anak, belajar di luar ruangan biar, kalau di dalam ruangan kan jenuh tuh. Saya Mmm. biasanya sih ngajak anak-anak belajar di lapang gitu, pokoknya di luar ruangan, gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali nih cara Bu Mala mengajar di sekolah. Dari pembelajaran yang Bu Mala lakukan, bagaimana respon murid, Ibu di kelas? Anak-anak sih sangat antusias, malahan sangat senang saya rasa, Mmm. bahkan mereka selalu ingin, mengulang pembelajaran yang seru gitu menurut mereka, apalagi yang ada games-nya gitu kan, mereka suka nagih gitu, "Bu, Mmm. belajarnya seperti kemarin lagi," gitu. Biasanya sih kayak gitu sih, Pak, Mhm. antusias sih kalau saya lihat. Luar biasa. Berarti anak-anak tentunya senang ya belajar sama Ibu. Nah, sekarang dari coba Ibu ya, dari pengamatan Ibu gitu ya, bagaimana respon dari anak yang mogok sekolah tadi, Bu? Mmm, Kalau untuk anak yang tadi yang saya amati Mmm. juga dia sih sebenarnya senang-senang aja sih, Pak, belajar sama saya. Mmm. Bahkan ketika, saya memberikan umpan balik di akhir pembelajaran, Mmm. dia selalu memberikan emotikon senyum, dan saya kira dia mungkin bahagia gitu, belajar bersama saya. Mhm. Iya. Tadi Bu Mala sudah menjelaskan bahwa Bu Mala, anak-anak antusias mengikuti pembelajaran. Lalu anak itu juga kelihatannya bahagia ya dengan cara memberikan emotikon senyum. Nah, sekarang coba sama Bu Mala dipikirkan kembali, bagaimana hubungan, anak tersebut, anak yang tadi mau dengan, teman-teman di kelas ya, Bu? Bagaimana, Bu? Mmm, Bentar, oh iya, saya pernah lihat nih, Pak, beberapa kali dia menangis di kelas. Terus, pada saat dia menangis, saya pernah tuh, menanyakan alasannya, tapi dia tidak pernah menjawab sih, Pak. Terus saya juga pernah lihat dia beberapa kali,
diejek atau diganggu gitu oleh temannya di kelas. Bahkan teman-teman yang mengganggunya di kelas pernah saya tegur juga gitu, supaya tidak mengganggu dia lagi gitu. Oke. Ternyata anak tersebut sering menangis ya, Bu, dan diganggu temannya. Jadi menurut Ibu kira-kira gangguan apa yang menjadi hambatan anak tersebut mogok sekolah? Iya ya, mungkin saja karena diganggu oleh teman-temannya kayaknya ya Pak ya, dia tidak mau masuk sekolah. Wah, baru kepikiran nih sama saya. Mungkin iya Hmm, Pak, kayaknya dia mogok sekolah karena mungkin dia merasa terganggu oleh teman-temannya. Oke. Menurut Bu Mala kemungkinan ya mogok sekolah itu karena diganggu oleh teman-temannya. Begitu ya? Betul. Coba, apa nih kira-kira nanti rencana yang bisa lakukan untuk membantu anak tersebut, Bu? Oke, rencana yang saya lakukan lebih dulu, mungkin saya akan bertanya dulu nih Pak kepada anak-anak di kelas, eh, apa sih, anak-anak atau teman-teman dekatnya atau teman sebangkunya tentang Hmm, bagaimana dia bergaul atau bagaimana dia kesehariannya, begitu Pak. baik. Nah, Ibu akan bertanya kepada teman terdekatnya begitu ya, Bu? Betul. Nah, setelah itu ada lagi yang mungkin Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu saya bisa memanggil orang tuanya dan anak tersebut ke sekolah. Tapi saya tuh pernah memanggil dia dan Hmm, anak tersebut ke sekolah, tapi tidak pernah datang sih Pak. Tapi ada kemungkinan saya bisa berkunjung aja gitu ke rumahnya atau saya melakukan home visit aja kayaknya Pak untuk selanjutnya. baik. Baik kalau begitu. Nah, Bu Mala akan memanggil terlebih dahulu ya. Jika tidak ada tanggapan nih, Ibu akan melakukan home visit ya, Bu, ya? Betul. Ya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa Bu Mala lakukan ketika home visit? Oke, ketika home visit, saya akan mengajak orang tuanya berbicara terlebih dahulu mungkin ya, Pak, ya. Baru saya akan Mhm, mengajak berbicara, anak tersebut. oke. Lalu bagaimana cara atau teknik yang Ibu Mala dapat menggali informasi atau permasalahan dari si anak tersebut? Mmm, mungkin saja saya bisa melakukan segitiga restitusi, Pak, pada saat, berbicara dengan anak tersebut. Kayaknya seperti itu deh, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu. Nah, yang akan Ibu lakukan pertama, Ibu akan mencari informasi dari teman terdekatnya, betul? Betul. Ya. Nah, yang akan Ibu lakukan berikutnya yaitu memanggil orang tua dan anak tersebut ke sekolah. Jika tidak datang, maka Bu Mal akan mendatangi atau home visit ya nanti ke rumahnya. Betul ya, Bu? Betul betul betul. Nah, nah, terus nanti selanjutnya ketika home visit, Ibu akan menggunakan teknik segitiga restitusi untuk menggali permasalahan pada si anak. Betul, Bu? Betul sekali, Pak. Oke. Nah, kira-kira hal apa yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kapan, nah, Ibu akan mulai melakukannya? Secepatnya sepertinya, Pak, mungkin besok, saya akan mulai mencari informasi dari teman terdekatnya di sekolah. Setelah itu, saya akan memanggil orang tua dan anak tersebut mungkin di akhir minggu ini. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa datang ke sekolah, mungkin di akhir minggu ini juga saya yang akan mendatangi, atau home visit ke rumahnya. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi ketika home visit ke rumahnya. Begitu, Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Mala. Nah, Oh iya, kira-kira Pak, siapa nih? pada saat segitiga restitusi itu mungkin saya bisa mendapatkan, atau saya bisa membuat komitmen juga nih, Pak, Hmm, sama anak tersebut dan, eee, saya juga bisa memotivasi anak tersebut untuk bisa, kembali ke sekolah.
Luar biasa, keren, Bu. Nah, kira-kira siapa nih nanti yang bisa membantu Ibu, yang memantau gitu ya, atau mengingatkan Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentu saja saya akan bekerja sama dengan orang tuanya terlebih dahulu ya, Pak, Mhm, ya, karena oke. komitmen ini kan harus harus komitmen ini kan apa namanya teh, dibuat oleh saya dan, anak tersebut. Nah, yang bisa memantaunya ya ya tentu saja orang tuanya di rumah gitu, begitu, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu. Nah, sepertinya sudah terbuka ya sekarang, Ibu, jalan keluar dari permasalahan ini ya, Bu. Nah, jadi saya penasaran nih dengan kelanjutannya seperti apa. Kita bisa melakukan sesi coaching selanjutnya di akhir bulan ini ya, Bu, ya. Dan, saya ingin mengetahui bagaimana nanti perkembangan si anak tersebut. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Kalau begitu kita akhiri sesi coaching kali ini ya, Bu, ya. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum, Bu Mala. Ah, Pak Riki, baik Riki. Ya, Bu. Eh, Pak Riki, gimana setelah Pak Riki selesai melakukan bersama Bu Mala? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Pak untuk mengetahui umpan balik dari kegiatan coaching yang sudah Pak Riki lakukan. Boleh ya Boleh, Pak, saya melakukan boleh, 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 memberikan Bu. pertanyaan lagi? Boleh, Bu. Ya. Uh, Bagaimana Bapak menilai diri sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Baik, Bu. Saya merasa lebih baik karena sudah kesekian kalinya saya praktik coaching ini dan saya rasa saya mulai menguasai alur tirtanya begitu, Bu. Jadi saya pun mampu mendengarkan tanpa menginterupsi, mendengarkan aktif adalah salah satu keterampilan penting yang saya kembangkan dan saya terapkan dengan baik dalam setiap sesi coaching ini. Lalu mendengarkan tanpa interupsi membantu saya memahami perspektif dalam perasaan klien secara mendalam, serta membangun hubungan yang lebih kuat dan penuh kepercayaan dengan mereka. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, karena saya emosi, menangkap niat di balik kata-kata tersebut. Kan teknik mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh kepada koci, lalu saya bisa mengidentifikasi poin-poin penting dan inti dari percakapan, yang kemudian membantu dalam memberikan umpan balik yang relevan dan konstruktif. Begitu, Bu. Oke. Baik Pak Riki, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Uh, Silakan. saya tadi mengamati pada saat identifikasi Bapak mengajukan pertanyaan yang diajukan relevan. Dan itu membantu dalam mencapai tujuan coaching. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Pak. Nah, eh, bagaimana kira-kira pendapat Bapak setelah mendengar hasil pengamatan saya, Pak? Ya, ya saya berusaha untuk menggunakan pertanyaan terbuka. Ya, namun demikian, Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan yang mendorong coaching untuk berpikir lebih dalam dan menemukan solusi sendiri, saya mengamati Bapak melakukannya terlihat masih bingung. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya beradaptasi dengan gaya dan kebutuhan coaching yang berbeda untuk memastikan pertanyaan yang diajukan selalu relevan dan berbobot. Bagaimana pendapat Bapak? Ya betul, Bu. Tadi saya masih kebingungan dalam mengajukan pertanyaan yang bisa mengarahkan pada solusi, begitu. Tapi mungkin nanti saya masih perlu berlatih mengajukan pertanyaan berbobot dalam situasi simulasi atau role play dengan rekan-rekan kerja atau dalam grup coaching, gitu. Ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini?
Nah, saya akan membuat jurnal refleksi setelah setiap sesi coaching untuk menilai efektivitas pertanyaan yang diajukan dan mencari area yang bisa diperbaiki. Lalu saya juga akan melakukan riset dalam apa ya tentang latar belakang dan kebutuhan coachee sebelum sesi coaching. Lalu mendengarkan dengan seksama untuk memahami konteks dan isu yang dihadapi coachee sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih relevan, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Hasil pengamatan ini sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak, sebagai penutup. Apa yang Anda dapat dari proses ini Pak kira-kira? Sebagai coach, saya mendapatkan berbagai manfaat ya Bu ya dan pembelajaran dari setiap pengalaman coaching. Melihat coachee mencapai tujuan mereka dan mengalami perubahan positif, memberikan rasa apa ya pencapaian dan kepuasan yang cukup mendalam. Menyaksikan perkembangan dan keberhasilan coachee memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional. Lalu setiap coaching membawa tantangan dan situasi yang unik, yang mendorong saya untuk terus belajar dan berkembang. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Mungkin dari pasca supervisi ini sudah saya ajukan beberapa pertanyaan untuk nanti menjadi umpan balik juga dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih banyak Pak Riki Sama-sama. atas kesempatannya. Saya sudah belajar mengamati coaching Bapak hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.